Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anakku semuanya, para santri yang berada di rumahnya masing-masing, para bapak ibu wali santri yang barangkali ikut mendampingi, dan para muhibbin semuanya, dan semua daripada teman-teman yang bisa mengakses daripada pengajian ini. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Kita awali dengan bacaan umul kitab, mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi sedikit. La yakhtubu ahadukum ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dana lahu. Jadi yang kemarin kita bahas, larangan meminang daripada orang yang masih dalam pinangan orang lain, kecuali orang itu sudah meninggalkan atau orang itu memberikan izin. Ya, saya mundur silakan maju, namanya begitu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ora iman sampurno, la yu'minu ora iman sampurno sapa ahadukum salah swijine sira kabeh hatta yakuna sehingga ana apa hawahu, ya, apa hawahu hawa nafsune ahad iku tabaan manut lima maring perkara jitu kang teka sapa ingsun bihi kelawan ma, ya. Rawahu natake hadis sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Jadi seseorang itu tidak dikatakan imannya sempurna sampai yang namanya orang itu mengikuti jejak daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mengikuti jejak itu yang penting. Mengikuti daripada apa yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun bentuknya, baik itu sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah atau sunnah daripada hamiyah atau sunnah daripada takririyah. Sehingga ketika orang itu mengikuti sunnah Rasul, maknanya apa? Maknanya orang itu adalah menghidupkan sunnah daripada Rasul. Makanya man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itu laksana sama dengan orang yang telah menghidupkan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabani. Orang yang menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati faqad ahabani. Orang yang menghidupkan sunnahku itu sama dengan orang yang mencintai daripada aku, kata Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta Rasul, maka orang itu nanti akan berserta daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita melakukan apapun, yaudah diniati ikut daripada Rasul. Jadi enak. Ya. Nyapa maca sholawat karena diperintahkan kanjeng Nabi, kan enak. Mengapa baca sholawat? Karena diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi perintah, ngikuti perintah. Nah, ketika orang mengerjakan perintah agama, niatannya sudah niatan seperti itu, untuk apa toh? Menghindari supaya kita punya menghindari supaya kita tidak punya keinginan selain daripada mencari ridho daripada Allah. Ya. Atau sholawat, cek lambut kayak lancar. Yuk. Berarti nanti nggak dapat syafaat untuk nyambut kayak lancar, menurut. Ya. Jadi diniati lillahi ta'ala. Ya, makanya kita membaca doa iftitah yang sudah kita hafal itu penting.
baik sholat sunat maupun sholat fardu itu ikrar setiap hari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setengah sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi sejak awal sudah kita jagani supaya apa? Kita menjadi bagian orang-orang yang hatinya itu menjadi hati yang ikhlas ketika melaksanakan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahissu padha nyawurna sira kabeh. Ahissu padha nyawurna sira kabeh. Fi afwahil madahina ing dalem pira-pira tutuke wong sing suka sing seneng ngelem. At-turaba ing lebu. At-turaba ing lebu. Wa ahisulan padha ngawur-ngawurna sira kabeh fi afwahil madakina ing dalem pira-pira tutuke wong sing padha tukang lem at-turaba ing lebu. Rawahu ngrating hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Ini peringatan keras kepada Rasul, peringatan Rasul kepada orang-orang yang suka memuji. Karena apa? Orang suka muji itu karena punya pretensi, punya keinginan. Gitu loh, punya keinginan. Dan satu, yang kedua, orang memuji itu, orang yang dipuji itu pun juga bahaya. Ya, makanya pujian itu sebenarnya racun. Ya, pujian itu racun. Karena apa? Orang bisa terlena gara-gara dipuji. Orang bisa lupa diri gara-gara dipuji. Orang bisa bertekuk lutut gara-gara dipuji. Rayuan gombal itu kan namanya dipuji. Ya, rayuan gombal itu namanya dipuji. Makanya hati-hati. Orang itu kalau muji mesti ada yang namanya pretensi, ada keinginan-keinginan dibalik daripada pujian-pujian itu. Ya. Makanya sing patut dipuji apa? Ya mek Gusti Allah. Mek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sudah menggaransikan bahwa semua umatnya nanti akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian kepada Rasul kita ungkapkan dalam bentuk setelah kita muji Rasul, kemudian kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zara nalikane ziarah. Nah, nih, zara ya zuru ziaratan ya. Jadi kalau yang namanya ziarah itu kan sering dimaknani ziarah kubur. Ya. Kita datang kepada rumah teman-teman kita, itu namanya juga ziarah, gitu loh. Tapi kalau mau kemana? Ziarah nanti ngampel. Nanti begitu jawabannya. Mau kemana? Ziarah kemana? Wali Jawa Timur. Kemana? Ziarah mana? Wali Songo. Ya. Jadi dalam satu sisi ziarah itu dimaknai ziarah kubur. Pada sisi yang lain, ziarah ya zuru berkunjung. Ya. Jadi kalau ada orang yang hubungannya baik, sering berkunjung, itu namanya ziarah. Tapi kalau ada orang yang lama tidak kita ziarahi, tidak kita endangi, kalau nanti dilepas, itu nanti akan bisa terputus tali silaturahim. Nah, itu namanya, mau kemana? Silaturahim. Bapak suwi ora cedok. Ya. Kalau di lega moro, pedotenan hubungan saudaranya, pedotan hubungan daripada temannya. Itu baru namanya silaturahim. Nah, itulah ya. Jadi silah dari solangon kan wasola. Wasola berarti ada kotoa. Kalau nyambung ada yang putus kan begitu. Kalau ziarah kan tidak. Ziarah berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zara nalikane ziarah berkunjung sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh akhahu ing dulur lanange ahad fajalasa mongko lingguwa sapa si akad indau ana sandinge akhahu fala yakumanna mongko aja ngadeg temen fala yakumanna mongko aja ngadeg temen sapa si ahad
hatta yasta'dina sehingga nyuwun izin sapa ahad ing fala yakum mana mengko aja ngadeg temen sapa ahad hatta tasta'dinahu sehingga hatta yasta'dinahu sehingga njaluk izin sapa akhahu ing bener ya. Hatta yastadina sehingga njaluk izin sapa akhat ing akhahu. Jadi kalau kita ini berkunjung pada teman kita, maka satu ilmunya apa? Fajalasa indahu. Ya, fajalasa indahu. Jadi kita duduk di samping daripada teman kita. Fala yakum mana hatta yastadinahu. Ojo mulih kecuali setelah minta izin. Ya, cucu teko sluman-slumun selamat, mulih juga sluman-slumun selamat, nggak boleh ini ya. Jadi ada etika, ya ada etika, ada adab, ya ada adab orang itu berkunjung. Ya, idza arada ahadukum akhahu fajalasa indahu, Fala yakum mana hatta yasta'dinahu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Idza atasa, hadis berikutnya. Idza atasa nalikane wahing. Idza atasa nalikane wahing sapa hadukum salah sujine sira kabeh fadho mongko nyelena sapa ahad kaffai ing epek-epek lorone ahad ala wajhihi ing atase wajahe ahad fal yukhfid mongko becik ngrendahno wal yukhfid mongko becik ngrendahno sapa si ahad sautahu ing suarane ahad. Insyaallah begitu lengkapnya, begitu indahnya daripada ajaran agama kita, masya Allah. Wong wahing saja lo diatur dalam agama kita. Ya, tidak hanya kalimat yang kita ucapkan. Ternyata apa? Ada yang namanya etika yang lain di samping kalimat atau doa yang kita munculkan. Apa? Meletakkan tangan ini. Jadi idza atosa ahadukum falyadha kaffai ala wajhihi. Jadi ketika orang itu wahing, maka telapak tangan diletakkan pada muka kita. Wal yukhafid sautahu. Ya, wal yukhafid sautahu. Tapi kalau musim corona seperti ini barangkali kita berubah bentuknya, mungkin tidak kedua tangan karena masih ada, kecuali tangan kita sudah setelah dibersihkan pakai sabun atau hand sanitizer nggak masalah. Tapi kalau belum, kan kemudian masih dari mana-mana begitu, maka seyogjanya kita pakai yang namanya ini saja, begini ya, kita ginikan saja ya. Ya, tapi kalau sudah suatu wajar, sudah wajar, kembali kepada yang wajar, ya, kita ngikuti daripada apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu, meletakkan kedua tangan di depan di wajah kita. Yang kedua, tidak boleh mengeluarkan suara keras. Nah, wis ora ditutupi, mangap saamba-ambane, kemudian bengok sak pol-pole. Wah, kan ada seperti itu. Nah, ada lagi wajik ketan, ini aneh-aneh. Itu tembung apa itu? Agama kita itu sudah syarat penuh dengan yang namanya tata krama. Kok sampai ada orang seperti itu, namanya apa? Meninggalkan ajaran agama, meninggalkan daripada sunnah. Ya, meninggalkan daripada sunnah.
Kalau ada teman seperti itu gimana? Kita ingatkan. Ya, kita ingatkan. Kita luruskan bahwa itu perkara yang tidak baik ditinjau daripada aspek agama. Gitu. Wal yukhfid sautahu. Afdalu jihadi utawi luweh utama-utamane jihad. Iku ayu jahidayan to merangi sapa ar-rajulu wong suwiji nafsahu ing nafsune rajul hawahu ing hawane hawa nafsune rajul. Termasuk bagian daripada jihad yang paling utama itu apa? Memerangi ya, orang itu memerangi dirinya sendiri, memerangi hawa nafsunya sendiri. Itu perang melawan hawa nafsu, itu sing paling abot. Kalau puasa Ramadan ya barangkali semuanya puasa. Ya. Ini yang paling berat tidak hanya Ramadan. Ketika Ramadan sudah tuntas selesai ya, dan jangan lupa selesai Ramadan masuk satu Idul Fitri, satu Syawal. Masuk satu Syawal kita haram puasa. Perhatikan setelah hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Berarti 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7 ya. Ada yang namanya puasa Syawal. Jadi nampaknya kalau situasi masih seperti ini, nampaknya anjang sana pun juga masih sulit untuk kita wujudkan. Kalau situasinya masih seperti ini, kecuali situasinya lain. Jadi sehingga apa? Memanfaatkan peluang seperti itu. Jadi memanfaatkan peluang karena kita tidak bisa silaturahim sebagaimana saling kunjung sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Kita barangkali berkunjung bisa lewat medsos, ya, minta maaf lewat medsos, ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, karena nampaknya masih sulit untuk saling berkunjung sebagaimana yang kemarin, ya, sehingga kita tetap homestay, tetap di rumah. Kita manfaatkan untuk apa? Ayo puasa Syawal, ya, puasa Syawal, ya, puasa Syawal. Kan puasa Syawal boleh pada hari-hari yang lain, boleh, tapi al-mubadarah ibadah. Mempercepat ibadah itu utama, ya, mempercepat ibadah itu lebih utama, ya, lebih utama. Kalau dulu ketika kita masih belum ada pandemi COVID-19, barangkali kita masih di pondok datang semuanya, kita masih bisa mengkoordinir puasa Syawal bersama-sama. Nah, ini ujian, tidak ada koordinir sama sekali, ya, di rumahnya masing-masing. Ayo kita melaksanakan sunnah Rasul yang namanya puasa Syawal yang pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Nah, itu kesempatan emas yang sangat luar biasa sekali. Ayo kita laksanakan bersama-sama tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal, ya, 7 Syawal. Ayo monggo bareng-bareng kita melaksanakan daripada puasa Syawal besok itu. Itu bagian daripada merangi daripada nafsu. Nah, merangi daripada nafsu, ya. Kalau toh umpamanya masih berat, alah, mangan jajan rasanya ya opak ya ngono kae, jajan roti ya ngono kae, ya. Ya sama dengan yang kemarin-kemarin. Nah, sudah pernah roti ya wis tahu, opak ya wis tahu, Pak Gambir ya wis tahu, rengginan ya wis tahu, ya. Kemudian jenang ya wis tahu, ya sama ya seperti itu rasanya. Nah, kita mulai ya, itu mulai untuk merang, ya, perang dengan nafsu kita sing kehendak tidak puasa Syawal. Ayo bareng-bareng untuk melakukan daripada puasa Syawal. Puasa 6 hari, man atba'a sitan min Syawal, ya. Jadi sama dengan puasa satu tahun. Itu peluang yang sangat luar biasa sekali, ya. Di samping itu, karena orang puasa itu doanya sangat mustajabah, ya, doanya mustajabah, maka sambil puasa Ramadan seperti ini, besok Syawal juga puasa Syawal, ya, sunnah Syawal itu sambil minta pada Allah mudah-mudahan virus ini cepat dihilangkan, cepat dienyahkan, cepat diangkat oleh Allah dari bumi yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahumma amin. Sehingga apa? Ketika ini sudah diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, kita akan normal sebagaimana hari-hari biasa. Kita bisa di pondok, kita bisa, ya enak. Karena apa? Kita khawatir kalau seperti ini terus menerus masih belum ada. Kalau sudah
orang itu ketika mendapatkan ujian ekonomi, ya, ekonomi. Jadi karena tidak bisa orang jualan juga tidak bisa serame yang dulu kan begitu. Orang bekerja juga begitu, banyak pabrik yang tutup, banyak perusahaan yang tutup kan, sehingga banyak yang namanya PHK kan begitu ya. Kemudian ya banyaklah hal-hal yang lain pasti banyak. Nah, oleh karena itu ketika orang itu sudah terhimpit ekonomi, kalau imannya tidak kuat, maka yang muncul apa? Kejahatan. Ya, kejahatan. Maka ayo bareng-bareng kita semuanya, seluruh para santri, para muhibbin, umat Islam semuanya, ayo kita bareng-bareng berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan untuk menghilangkan virus ini secepatnya daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Kita normal kembali, hidup kembali sebagaimana biasa, bisa thalabul ilmi di pondok, bisa usaha sebagaimana biasa, dan jangan lupa ketika nanti sudah kembali sebagaimana biasa, ayo lebih kita mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah tetap memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abghadur rajuli utawi luweh den bendonine wong suwiji ilallahi maring Gusti Allah, ya, iku al-aladdu, iku al-aladdu wong-wong sing padha nemen al-khasimu kang kang tukaran. Jadi abghadur rajulillah al-aladul khisam, orang yang paling dibenci oleh Allah itu siapa? Orang yang suka bertengkar, orang yang hidupnya tidak rukun, ya, orang yang suka membuat gaduh. Nah itu loh, orang yang bikin gaduh, orang yang suka bertengkar, orang yang hidupnya selalu meribetkan orang lain, itu abghadur rajul ilal, orang yang paling dibenci oleh Allah. Nah, orang yang paling dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, karena orang yang suka bertengkar itu orang dibenci oleh Allah, kita mulai muhasabah. Ya, orang mulai muhasabah. Muhasabah bagaimana? Muhasabah yaitu jangan sampai orang itu membuat orang lain menjadi tersandera oleh perilaku kita, atau orang itu kita ini menjadi orang yang mendolimi daripada orang lain. Karena apa? Karena ittaqud-dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jadi ini penting untuk kita semuanya, ya. Sehingga kita kalau menyadari seperti ini, betapa indahnya ajaran agama kita, begitu damainya ajaran agama kita. Berarti kalau ada orang yang suka membuat orang lain terdolimi, orang lain sakit hati, ya, itu berarti menunjukkan bahwa kita masih belum sepenuhnya melaksanakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terus anakku semuanya, yuk bareng-bareng Bapak Ide ojo sampai lali, terus berupaya semaksimal mungkin untuk menambah wawasan-wawasan keagamaan kita, menambah terus dari mencari ilmu kita, sehingga semakin banyak yang kita ketahui, dan tentunya bukan tambah banyak ilmu loh ya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, semakin tambah ilmu saya, semakin bodoh saya ini. Kan begitu. Karena apa? Semakin banyak perkara yang kita tidak tahu. Tapi kalau orang tahu ngaji, ya rumasane wis paling top dewe. Orang itu baru kelihatan kekurangannya apa? Ketika orang itu sudah bergaul dengan orang lain. Ya. Sampean di pondok, rumah saya top dewe, ayo datang kepada pondok yang lebih besar. Kelihatan seperti tengu. Ya, seperti atine tengu kate yang sekecedet kita nanti. Ya. Jadi caranya begitu. Ya. Jadi supaya kan muncul semangat untuk selalu mencari ilmu, semangat untuk menggali lagi ajaran agama lebih dalam dan lebih dalam. Ya, dan itu tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Ya. Abghadur rajuli ilallah al-aldul al-khasm.
Bismillahirrahmanirrahim. Ida sarotska nalikane bungahake ing sira apa hasanatuka kebagusan sira wasaat kalan ngelekake ing sira apa sayyi'atuka kesalahan sira fa anta mongko utawi sira iku mukminun wong sing mukmin wong sing iman kanthi sampurna. Pak bali maneh. Ida syarat kanalikane bungahake ing sira apa hasanatuka penggawe apik sira wasaat kalan ngelekake ing sira apa sayyi'atuka kesalahan sira fa anta mongko utawi sira iku mukminun wong sing sampurna imane iku mukminun wong kang sampurna imane. Rawahu ngratang hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban wa Tabarani lan Imam Tabrani wal Baihaqi wal Hakim lan Imam Hakim wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka hun fa anta mongko utawi sira iku mukminun wong sing sampurna imane. Jadi untuk mengukur keimanan seseorang itu apa? Ketika orang mengerjakan kebaikan senang, ayem, senang. Ya, alhamdulillah iso nglakoni perintah Gusti Allah. Tapi ketika orang itu melakukan kesalahan, merasa jelek, merasa terhina. Karena apa? Melaksanakan perkara dihina oleh Allah. Kok perasaan kita bisa seperti itu? Fa anta mu'minun. Kamu termasuk orang yang sempurna imannya. Tapi kok diwalik. Ya, nglakoni perkara apik kepeksa, nglakoni perkara apik rasane padha ning penjara. Ya, kemudian nglakoni perkara suwenengi masyaallah. Wah, itu kita harus mulai muhasabah, berarti iman kita mulai itu turun. Kalau turun dan tidak pernah ada kenaikan sama sekali. Yang paling berbahaya, orang itu akan berani untuk selalu melanggar aturan daripada Allah. Dan paling akhir yang paling bahaya, kalau sudah seperti itu, orang akan menyepelekan daripada ajaran agama. Kalau sudah seperti itu, maka orang menakutkan, keimanan orang seperti itu menakutkan. Mudah-mudahan Allah selalu menguatkan daripada iman kita, kemudian menyemangatkan daripada perasaan kita untuk selalu berbuat yang terbaik untuk diri kita dan untuk orang lain. Saya kira demikian anakku semuanya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah manfaat untuk kita semuanya dan kita selalu mendapatkan hidayah rahmat maunah daripada Allah, mendapatkan ampunan daripada Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lulus kaitannya dengan puasa Ramadan seperti ini, sehingga selesai Ramadan kita nanti akan mendapatkan gelar yang terindah, yaitu kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.